Terpuji nama Tuhan Yesus, dan saya percaya karena kemurahan-Nya, karena kasih karunia Tuhan, kita boleh ada di tempat ini sebagaimana kita menikmati hari ini, menikmati berkat dan karya Tuhan yang luar biasa yang di dalam hadirat Tuhan kita boleh sama-sama untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elia Henry, saya purnawirawan TNI Angkatan Darat yang sudah pensiun tahun 2018, 6 tahun yang lalu dengan pangkat terakhir kolonel. Di sini ada banyak senior-senior saya, ada Mayor Jenderal TNI Darpito, Jen Harsanto, kemudian Irjen Polisi Tobing, dan banyak senior-senior lagi yang saya belum hafal. Brigjen Timbul, Brigjen Desman. Dan merupakan suatu kehormatan yang luar biasa saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu para pengusaha yang luar biasa, yang dimuliakan Tuhan. Saya sebagai, seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa kita semua adalah yang dipilih dari ujung-ujung bumi, penjuru bumi. Ya. Dan saya juga nggak pernah berpikir, nggak pernah menyangka, karena ketika saya pensiun, saya pikir saya selesai. Padahal Bapak Ibu bisa tanya kepada beliau-beliau, ya, saya juga punya mimpi yang sama seperti beliau, ya, lulusan Akademi Militer tahun 1985. Sejak di Taruna, saya juga punya mimpi yang besar, sama seperti mereka, sama seperti beliau-beliau, untuk menjadi jenderal, untuk menjadi pemimpin. Tapi rancanganmu adalah bukan rancangan kita semua. Tapi semuanya adalah Tuhan yang menentukan. Sehingga ketika saya pensiun tidak sesuai dengan apa yang saya cita-citakan, saya tidak ada rasa kecewa, justru saya bersyukur karena saya mempunyai istri yang luar biasa. Dia membawa saya ke pelayanan itu yang memberikan penghiburan buat saya. Dia pendeta Fiba Afan, istri saya. Selain dia melayani, dia juga seorang pengusaha alutsista yang dibangun sejak saya pangkat kapten. Bapak Ibu bisa bayangkan pangkat kapten modal dari mana? Tapi modal dari Tuhan nggak pernah ada habis-habisnya. Sehingga Tuhan pelihara, Tuhan angkat yang namanya kegagalan, yang namanya bangkrutan, ya, itu sering sekali karena ya pengalaman, sekalipun dia memiliki darah yang tidak bisa dipungkiri. Orang tuanya adalah pemilik Datsun Indokaya. Mungkin yang tua-tua masih ingat ketika itu ada namanya PT Indokaya Nissan Motor. Ya, itu adalah ayahnya. Sehingga darah orang tuanya itu yang mengalir cukup kuat, yang membentuk istri saya sebagai pengusaha. Sehingga dia begitu tough, begitu luar biasa, jatuh bangun. Bahkan dia pernah memegang satu proyek yang luar biasa, pengadaan kapal selam kilo kelas. Itu merupakan suatu kebanggaan dari TNI Angkatan Laut untuk memiliki kapal selam setingkat kilo kelas tadi. Dengan nilai 10 triliun, 10 T, itu nolnya 12, banyak banget. Dan dia merupakan satu pemenangnya waktu itu. Tapi sekali lagi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancakan bukan rancangan Tuhan. Sehingga begitu sudah banyak yang sudah diupayakan untuk pengadaan itu. Kalau keuntungannya, kalau 10%-nya aja keuntungan standar, itu bisa 1 triliun keuntungannya. Sehingga dia sampaikan kepada Kasal ketika itu, nggak usah 10% lah, saya 5% aja udah cukup. Sisanya silakan Bapak untuk kepentingan angkatan. Tapi ternyata Tuhan belum izinkan itu. Karena kalau itu terjadi, ya mungkin saya jadi sombong. Ya, pangkat letnan kolonel sudah memiliki uang sebanyak itu. Tuhan bentuk saya kembali dengan kegagalan tadi. Tapi yang saya lihat, dia nggak pernah give up. Dia tetap percaya, dia tetap melayani Tuhan. Bahkan di setiap pelayanannya, di atas mimbar, dia selalu katakan, 1 orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Dia berdoa buat saya, ya, 24 tahun.
karena merupakan kerinduan buat dia. Saya sudah haji, banyak melihat mukjizat, banyak melihat pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi tetap saja saya keras kepala, tetap saja saya mengeraskan hati untuk tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga saya mendinai terus, saya menolak terus. Ketika disampaikan begitu, paling kamu yang ikut saya. Karena itu juga merupakan kerinduan saya. Bahkan bagi keluarga besarnya, saya menjadi andalan mereka. Karena keluarganya juga keluarga dari seberang. Mereka masih punya pesantren besar di Bengkulu, tempat asalnya dia. Sehingga keluarganya menaruh harapan untuk mengembalikan istri saya kepada saya. Tapi doa orang benar itu besar kuasanya. Dia berdoa buat saya. Bahkan setiap pelayanan, setiap hamba-hamba Tuhan dia selalu menitipkan, doakan suami saya. Dan saya dimenangkan bukan dalam kondisi yang baik-baik saja, tapi justru semakin saya mengeraskan hati, semakin saya lari dari Tuhan, justru Tuhan mengejar saya terus. Saya seperti di pojokan, terpojok, masuk killing ground, masuk dalam lembah kekelaman, sehingga saya merasa terjepit, nggak berdaya sama sekali. Padahal istri saya baru melaksanakan doa untuk bangsa, KKR besar yang mendatangkan Choyonggi dari Korea. Dan ketika itu juga dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta senior, dan Pak Darpito juga sempat hadir ketika itu. Dan saya juga terbakar berapi-api luar biasa melihat hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa. Istri saya pikir saat itulah saya dimenangkan. Tapi ternyata bukan. Bukan ketika saya sepertinya berapi-api di situ. Tapi justru ketika kami mengalami satu pergumulan yang luar biasa, karena ketika menyelenggarakan itu, yang kita harapkan adalah dana dari pekerjaan istri saya, tapi ternyata sampai dengan hari H- plus sekian pun, dana yang kita harapkan tidak pernah muncul. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, waktu itu menyelenggarakan sendiri, nggak ada hamba-hamba Tuhan yang tergerak untuk memberikan donasi, dan kita juga tidak mengedarkan proposal sama sekali. Betul-betul pure disupport oleh sendiri. Dananya ketika itu mencapai kurang lebih 7 miliar. Sendirian. Bayangkan dana yang kita harapkan tidak muncul, akhirnya kita menggunakan dana yang ada pada kita. Dengan kekurangan kita menyelenggarakan itu. Sehingga akibatnya, Bapak Ibu bisa bayangkan, kita menggunakan semuanya apa yang kita ada kita jual, karena kita nggak mau. Kita sudah mengundang beliau, dan kita juga sebetulnya sudah give up ketika itu, menyampaikan kepada beliau, Pak, saya mundur, saya tidak, dana yang kita harapkan tidak keluar. Beliau katakan, Pastor Choyonggi, lakukan aja, saya akan menyampaikan ke hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Dan betul, mereka menghubungi istri saya, mereka memberikan support, tapi bukan support dana, hanya jemaat mereka kerahkan. 35.000 orang ketika itu hadir. Lawatan Tuhan luar biasa. Dan setelah penyelenggaraan itu sukses, mulai berdatangan ancaman, fitnah, dan sebagainya. Sok-sokan, nggak punya duit menyelenggarakan segala macam. Kita hanya tutup kuping. Dan saya hanya melihat kuasa Tuhan luar biasa melawat keluarga kami. Dan saya melihat istri saya hanya berdoa sendirian, menangis sendirian di kamar. Dan saya dibuat seperti tidak berdaya sama sekali. Saya melihat anak-anak tidak bersama dengan mereka, dengan istri saya. Mereka sudah terlelap tidur, saya bangunkan mereka. Kamu berdoa sama-sama. Dan ketika mereka sudah bersekutu bersama-sama dengan mamanya, itulah mesbah. Mesbah keluarga yang dibangun oleh puji-pujian, penyembahan. Dan di situ hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi mereka. Dan ketika hadirat Tuhan memenuhi mereka, anak saya Gracia nomor 3, dia mendapat karunia penglihatan, dia berteriak, Pama, Cia melihat ratusan malaikat menggunakan pakaian emas dengan membawa persembahan emas ke hadapan Papa. Dan satu malaikat siap untuk mencatat nama Papa. Dia katakan, ini laskol. Bolak-balik dia katakan laskol. Sehingga membuat saya sempat marah, sempat
emosi, saya tegur dengan nada keras, apa-apaan saya kamu cia? Laskol aku pikir papamu sudah mau mati. Dan dia terdiam, tapi istri saya yang memberikan respon yang luar biasa. Mas, ini gak main-main. Tuhan bisa pakai siapa aja, bisa pakai anak kecil. Jangan nanti tembok binatang yang Tuhan perintahkan untuk bicara sama kamu. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia langsung pegang tangan saya. Sekarang ikutin doa yang aku pimpin. Mulai malam hari ini, saya Muhammad Henry percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan di situ saya nggak ada penolakan, saya nggak ada perlawanan. Amen. Saya ikuti kata demi kata. Dan ketika kata-kata terakhir saya ucapkan itu, anak saya berteriak kembali. Pama, bukan cuma ratusan, ribuan malaikat bersorak-sorai, menari-nari, dan persembahan emas itu sudah diserahkan kepada Papa. Dan Papa dimahkotai dengan mahkota emas. Dan Papa ditulis di urutan pertama dari kita semua. Dan istri saya langsung menarik tangan saya. Mas, kamu sekarang adalah imam. Berkatin kita, doain kita. Saya sempat tergagap, saya sempat kebingungan. Apa-apaan sih? Aku kan gak biasa dengan doa yang kayak kamu. Gak masalah, tumpangin tangan aja di kepala kita. Jika saya lakukan itu, saya tumpangkan tangan di kepala mereka. Saya merasakan sukacita yang luar biasa. Saya merasakan damai yang luar biasa. Dan di situ saya merasakan menikmati suasana itu betul-betul luar biasa. Sampai dengan jam 2 pagi, sampai jam setengah 3 pagi saya baru tersentak. Aku ini kan masih dinas. Aku masih pengen jenderal. Nggak mungkin aku bisa menyampaikan kepada kedinasan. Ternyata kekhawatiran saya tadi terbaca sama anak saya tadi. Papa nggak usah takut, Papa nggak usah khawatir. Keberangkatan Papa ke Pakistan yang menjadikan Papa menjadi jenderal. Dan itu ternyata betul. Saya berangkat ke Pakistan yang atas permintaan dan kodiklat karena saya waktu pendidikan war cross tingkat Sesko TNI di Pakistan sehingga beliau tahu dan mengajak saya untuk mendampingi beliau dalam kunjungan ofisial ke Pakistan. Dan selama di Pakistan, saya mengalami pertumbuhan iman yang semakin bertumbuh. Sehingga ketika saya kembali dari Pakistan, kembalinya ke Indonesia, saya sampaikan kepada istri saya, sayang, aku nggak pengen menjadi Kristen yang biasa-biasa. Aku pengen segera dibaptis. Dan dia langsung merespon, langsung menyiapkan segala sesuatunya. Tanggal 4 Februari 2015, saya dibaptis dengan prosesi yang luar biasa. Ya. Keluarga-keluarga, sahabat-sahabat Kristen dari istri kami ikut hadir. Ya. Ini Pak Charlin juga hadir. Dan mereka luar biasa. Mereka begitu antusias untuk menyaksikan prosesi kami. Mereka foto-foto, mereka merekam melalui handphonenya masing-masing. Upload di Facebook dan sebagainya. Tanggal 5 Februari, saya mendapatkan skep jabatan promosi bintang 1, jenderal, sebagai Ir-Kodiklat. Ini sekarang Ir-Kodiklat jabatan bintang 2. Ketika itu masih promosi untuk bintang 1. Tapi yang namanya sosial media, nggak bisa kita bendung. Itu menyebar kemana-mana dengan cepat, ya, sampai ke meja pimpinan. Bagaimana mungkin Muhammad menjadi Kristen? Bagaimana mungkin Muhammad menjadi pengikut Kristus? Proses BAP. Dan saya mengalami proses itu, padahal saya sudah duduk di jabatan itu. Saya sudah melaksanakan job desk-nya Ir-Kodiklat. Saya diambangkan selama 1,5 tahun lebih. Saya diambangkan. Nggak ada putusan apa-apa. Bahkan sampai dengan pensiun, bintang saya nggak pernah pecah. Saya tetap kolonel, tapi yang saya rasakan, betul, saya kecewa. Tapi saya melihat kuasa Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah bertanggung jawab. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia Tuhan yang menyediakan. Jehovah Jireh. Sehingga ketika saya pensiun, saya mendapat jabatan yang luar biasa. Sebagai dirut di perusahaan yang sudah dibangun oleh istri saya sejak pangkat saya kapten tadi, untuk sebagai pengusaha alutsista tadi yang seperti yang dibacakan tadi. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah kami deliver ke Angkatan Darat, ke Angkatan Laut, ya, seperti drone surveillance, drone, target drone dan sebagainya. Bahkan di Angkatan Laut juga kami juga mensupply dengan anggaran-anggaran yang kami create sendiri, yang akhirnya bisa
bisa berkontribusi dengan pada TNI. Dan itu merupakan satu bukti jika kita hanya setia saja pada Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati.